Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan juga para siswa sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bisa diberi kesempatan kembali memuji nama-Mu dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami Tuhan, ampuni dosa kami, supaya kami dilayakkan untuk disapa oleh kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami bicarakan, kami dengarkan, boleh tinggal dalam hati kami dan lebih daripada itu kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dapat menyampaikan firman dengan sederhana, dengan jelas, sehingga setiap kami yang mendengar firman beroleh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Heart of a Servant atau hati seorang hamba. Ya, bagian firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Di situ dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, para murid, kapan terakhir kali kita menolong orang lain? Kalau kita ingat-ingat ya, kapan terakhir kali kita menolong orang lain? Atau merasa sedang melayani sesama manusia nih sekarang? Ya, kapan terakhir kali merasa benar-benar melayani orang lain? Masih ingat nggak ada kejadian di mana kita itu mengutamakan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain? Nah, ini suatu hal yang tidak mudah. Tidak mudah untuk mau menolong, mau melayani, mau mengutamakan orang lain. Kalau kita sendiri atau dalam diri kita, dalam diri saya bergumul ya dengan sifat individualistis itu, dengan sifat egois, itu satu pergumulan yang sangat berat. Ya, tidak mudah untuk menolong, melayani, mengutamakan orang lain. Nah, ada ciri-ciri orang egois ya yang mengutamakan dirinya sendiri, yaitu pertama dia itu hanya melihat dari sudut pandangnya, nggak bisa melihat dari kacamata orang lain. Nah, ini pergumulan orang egois ya. Apalagi mau merasakan perasaan orang, melihat dari sudut pandang orang saja sulit, apalagi merasakan. Nah, ini agak berat ya kalau kita berdiskusi dengan orang yang egois. Dia hanya mau pendapatnya yang dituruti. Nah, coba bayangkan kalau kita di keluarga kita ada orang yang egois ya. Wah, itu pergumulan berat ketika harus ada bersama-sama dengan dia atau berdiskusi, bertukar pikiran, itu agak-agak sulit ya. Dan kemudian juga orang yang egois itu hanya memikirkan kepentingannya, ya, kepentingan dirinya dan dirinya yang dia pikirkan. Mungkin saja ya dia lakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi dengan motivasi tidak murni, ada keuntungan, kepentingannya di balik itu yang dia harapkan dia dapatkan ketika dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi orang yang egois ini tidak mengenal makna pengorbanan gitu ya, tidak mengenal makna ketulusan. Segala sesuatu itu dihitung berdasarkan untung ruginya. Nah, saudara, tema kita hari ini itu adalah hati seorang hamba. Ya, mengapa kita harus memiliki hati seorang hamba? Nah, di dalam bacaan kita pagi hari ini paling tidak ada dua alasan ya kenapa kita harus memiliki hati seorang hamba. Yang pertama ya,
Kita harus memiliki hati seorang hamba karena memang status kita itu adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Status kita, jati diri kita itu adalah hamba Tuhan. Ya, kita adalah hamba Kristus untuk melayani sesama. Ya, kita ini hamba Kristus untuk melayani sesama. Nah, ini penting waktu bicara tentang status, ya, di dalam tulisan-tulisan Paulus ada kata atau frasa yang sering dia ulang, yaitu frasa en Christo, ya, di dalam Kristus. Nah, kalau di dalam bacaan kita itu di ayat 1 dinyatakan, ya, karena dalam Kristus, ya, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ya, ini bicara tentang status dalam Kristus. Kita dalam Kristus. Status kita adalah hamba di dalam Kristus. Kita ini adalah orang yang ada di dalam Kristus. Karena status kita itulah kita perlu memiliki hati seorang hamba. Nah, ketika kita berada dalam Kristus, itu kita bersyukur kita dapat berkat, dapat insentif karena kita bersama-sama dengan Kristus. Di ayat 1 dikatakan ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada kekuatan, ada sukacita yang kita dapatkan, ada berkat ketika kita berada bersama-sama dengan Kristus. Di situ dinyatakan di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, ada berkat, tetapi juga, nah tidak lupa ya, ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita itu adalah untuk sehati sepikir, memikirkan kepentingan orang lain. Dan kalau kita lihat dalam konteks ini adalah menjadi hamba bagi sesama. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita ini diberi tanggung jawab untuk melayani, mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan untuk melayani sesama manusia itu berbeda dengan hamba manusia. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dua status yang berbeda, ya. Hamba Kristus untuk melayani sesama itu berbeda dengan menjadi hamba manusia. Nah, kalau kita lihat apa perbedaannya kalau begitu, ya? Apa perbedaannya? Perbedaannya itu terletak kalau kita lihat di ayat 5 adalah pikiran dan perasaan siapa yang menguasai sang hamba. Kalau dia hamba Kristus melayani sesama, maka perasaannya, pikirannya itu dipenuhi oleh pikiran Kristus. Sedangkan kalau dia adalah hamba manusia, ya, maka pikiran dan perasaannya dipenuhi dengan keinginan-keinginan manusia. Nah, itu ayat 5 katakan seperti itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini membuat kita memahami maksud Paulus. Ada tulisan Paulus yang nampaknya paradoks, ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 23 dan 1 Korintus pasal 9 ayat 19. 1 Korintus pasal 7 ayat 23 itu menyatakan begini, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu jangan jadi hamba manusia. Tetapi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19, Paulus menyatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, ketika Paulus menempatkan dirinya menjadi hamba semua orang, itu dia memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran manusiawi, tapi pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Yaitu memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah hamba Tuhan untuk melayani sesama manusia, bukan hamba manusia. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, ya, mengapa kita perlu memiliki hati seorang hamba? Ya, apa alasannya? Alasan yang kedua, karena kita berjuang meneladani Kristus. Kristus memberi teladan bagaimana kehidupan menghamba itu di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di ayat 5-8, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, bukan hanya jadi sama dengan manusia, tapi bahkan menderita dan mati menebus manusia. Nah, ini hal yang kita teladani dari Kristus. Yesus adalah Allah yang berkenan mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya, gitu ya. Dan ini yang perlu kita teladani. Kristus saja yang adalah Allah rela menjadi hamba untuk melayani manusia, dan dia panggil kita untuk mengikuti dia, meneladani dia, juga memiliki pikiran-pikirannya untuk melayani sesama manusia. Nah, sebagai manusia, di situ dikatakan ia melayani manusia itu mati menebus manusia berdosa. Rela mengorbankan nyawanya demi melayani manusia. Nah, Kristus inilah yang perlu kita teladani. Nah, saudara, ada seorang tokoh yang terkenal, ya, Mahatma Gandhi. Dia ini seorang yang meneladani Kristus, mengagumi Kristus di dalam hidupnya. Nah, Gandhi ini pernah mengatakan kalau seandainya kekristenan itu hanya Yesus, maka dia mau jadi orang Kristen. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia melihat
banyak pengikut-pengikut Kristus itu yang tidak meneladani Yesus. Nah, di dalam perjuangannya, kalau kita melihat ya, saya pernah baca biografi Gandhi, dia sangat menghormati Yesus dan dia mengikuti teladan Yesus, khususnya di dalam perjuangan anti kekerasan. Itu yang sangat nampak di dalam spirit Gandhi, gitu ya. Gandhi ini adalah seorang tokoh yang inspiratif di India. Dia diberi gelar Mahatma Gandhi, Mahatma, ya, berjiwa besar. Maha artinya besar, atma jiwa, seorang yang berjiwa besar. Dia seorang tokoh pejuang anti kekerasan dan berperan penting, nah ini yang menarik ya, berperan penting dalam menghapuskan sistem kasta di India. Nah, di India ada satu kasta yang sangat rendah, disebut kasta paria. Ya, kasta yang tidak pengen disentuh atau didekati oleh orang lain. Ya, kasta ini di dalam budaya pada saat itu, ini adalah kasta yang terkutuk. Dan mereka pekerjaannya itu nggak lebih dari penyapu jalan atau mengumpulkan sampah yang ada. Orang India sangat menjauhi kasta ini. Nah, karena itu disebut kasta tak tersentuh gitu ya. Tidak ada yang mau berinteraksi dengan mereka. Bahkan kalau mereka berjalan nggak mau kena bayangannya kasta paria. Bayangin ya. Mereka terkena bayangan kasta paria saja. Itu di dalam budaya pada saat itu ya, berdasarkan buku yang saya baca, itu mereka harus melewati ritual penyucian tertentu. Nah, saudara, ini yang terjadi pada masa itu. Gandhi sangat sedih melihat kenyataan itu. Dan apa yang terjadi ketika dia ada di India, yang dia lakukan adalah dia tinggal bersama kasta paria. Bahkan di dalam catatan ada yang biografinya di situ dia catat, bahkan yang dia lakukan apa? Dia tinggal bersama mereka, membersihkan bahkan toilet mereka atau kakus, ya. Toilet orang-orang kasta paria, dan itu pasti bukan toilet yang seperti yang kita miliki ya. Dan yang Gandhi lakukan adalah dia bersihkan itu. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, dan itu mengilhami banyak orang, akhirnya menghapuskan kasta itu di dalam literatur yang saya baca. Nah, saudara, Gandhi ini dia bukan seorang Kristen, ya, tetapi dia seorang yang meneladani Yesus, mengagumi Yesus. Nah, bisakah kita sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus, menyatakan diri kita adalah murid Tuhan, hamba Tuhan, bisa nggak kita meneladani Kristus sungguh-sungguh dalam kehidupan menghamba, melayani orang lain, tidak merendahkan orang lain, tapi melayani orang lain dengan motivasi yang murni. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, bagaimana sih sebenarnya memiliki hati seorang hamba? Bagaimana cara kita memiliki hati seorang hamba? Apakah menjadi hamba itu, memiliki hati seorang hamba itu berarti harus mengambil profesi tertentu nih? Atau harus melakukan kegiatan tertentu seperti Gandhi misalnya, harus membersihkan toilet orang lain. Ya, bagaimana menjadi orang tua yang melayani keluarganya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Kristus? Bagaimana seorang anak yang adalah murid Tuhan, hamba Tuhan, hamba Kristus itu melayani keluarganya? Bagaimana seorang guru ya yang adalah hamba Kristus melayani di sekolah di mana Tuhan tempatkan dia? Bagaimana? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bacaan kita itu ada dua kata Yunani yang punya makna atau implikasi yang bertolak belakang. Kata yang pertama itu eriteian, yaitu di ayat yang ketiga diterjemahkan sebagai kepentingan sendiri. Itu satu kata diterjemahkan jadi frasa kepentingan sendiri. Ya, eriteian ini itu berasal dari kata dasar eritos. Nah, menariknya eritos ini merujuk pada satu profesi, yaitu buruh harian, ya, eritos. Nah, kata yang kedua yaitu doulos. Nah, doulos ini ada di ayat yang ke-7, itu artinya hamba. Jadi ada dua kata eritos atau eriteian. Kalau eritos itu kata dasarnya berarti buruh harian, dan yang kedua, kata yang kedua itu adalah doulos, hamba, buruh harian dan hamba. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, antara buruh harian dan juga seorang hamba. Dua kata ini atau dua kata Yunani ini punya implikasi yang berbeda dan menolong kita memahami bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan ya, yang punya hati hamba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau buruh harian pada saat itu ya, itu mereka bekerja untuk dapat upah di akhir dari pekerjaannya. Jadi setelah dia bekerja seharian, di sore harinya dia dapatkan upahnya. Nah, berbeda dengan hamba. Hamba itu tidak diberi upah ya.
Hamba tidak diberi upah. Kalau buruh harian itu punya hak di akhir pekerjaannya, tetapi hamba itu tidak punya hak pada masa itu ya. Nah, profil kita atau status kita itu dilihat sebagai hamba, bukan buruh harian ya, tapi hamba Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana menjadi seorang hamba Kristus yang bisa melayani, yang punya hati hamba, yaitu dengan melatih mental hamba itu sendiri. Ya, di dalam keseharian kita terus-menerus berjuang melatih mental hamba itu. Mengembangkan mental hamba itu di dalam diri kita. Nah, bagaimanakah mental hamba itu? Ya, kalau kita lihat dibandingkan di sini ya, buruh harian dan hamba. Kalau buruh harian itu bekerja untuk upah, sedangkan hamba bekerja karena status. Statusnya hamba, dia bekerja untuk tuannya. Sedangkan kalau buruh harian, dia bekerja untuk tuannya karena untuk upah yang nanti dia akan dapatkan di akhir hari dari pekerjaannya. Nah, kemudian, itu ya buruh harian dan juga hamba. Buruh harian dan hamba itu sebenarnya bicara tentang kepentingan siapa yang mereka kerjakan. Kepentingan dirinya atau kepentingan tuannya. Kalau buruh harian, mereka melakukan sesuatu untuk orang lain, ya, mereka lakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi untuk kepentingan dirinya. Kenapa dia lakukan sesuatu untuk tuannya? Karena nanti dia akan dapat upah. Jadi pada dasarnya motivasinya adalah kepentingan dirinya. Tetapi kalau hamba itu bekerja ya bukan untuk kepentingan dirinya ya, tetapi untuk kepentingan tuannya. Nah, itu perbedaannya ya antara kepentingan diri dan kepentingan tuan. Nah, kalau buruh harian ya, ini yang ketiga ya. Mental hamba dan buruh harian. Kalau buruh harian itu bisa protes, marah ya, uring-uringan gitu ya, kalau misalnya haknya itu tidak diberikan di akhir dari pekerjaannya. Protes, marah, demo gitu ya, kalau haknya itu tidak diberikan di akhir hari pekerjaannya. Tapi kalau hamba-hamba itu nggak bisa protes gitu ya. Dia selalu menerima apa yang tuannya kehendaki, apa yang Tuhannya perintahkan, dia harus lakukan. Tidak ada protes ketika dia tidak mendapatkan apapun dari tuannya. Nah, saudara, mental inilah yang perlu kita latih. Mental seorang hamba. Dimanapun kita berada, ketika kita berada di rumah, gitu ya, di dalam berbagai aktivitas, sebagai anak, di tengah-tengah keluarga, kita melayani dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan apapun. Kita lakukan karena kita ini sadar bahwa saya ini adalah hamba Kristus. Saya harus melayani keluarga saya. Saya harus mendukung orang tua saya. Saya harus membangun keluarga saya. Dan kita hati seorang hamba yang ada di tengah-tengah keluarga itu adalah memberi, memberi, dan memberi. Ya, Tuhan tidak ingin kita punya mental buruh harian. Buruh harian ketika melakukan sesuatu untuk keluarganya, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, kemudian mulai uring-uringan, mulai marah gitu ya, mulai berontak gitu ya. Itu seorang yang bermental buruh harian, menuntut balasan dari apa yang dia lakukan. Sebagai seorang guru yang melayani, atau sebagai seorang murid yang ditempatkan sebagai hamba Kristus di tengah-tengah institusi pendidikan, ya kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi kita melakukan itu karena itu memang status kita. Kita melakukan melayani orang lain. Tidak menuntut gitu ya, tidak menuntut tetapi belajar dengan semangat pengabdian, mengajar dengan semangat pengabdian. Kalau kita melihat diri kita, ini dalam diri saya mulai ada kecenderungan hamba atau buruh harian nih. Itu kita lihat dari apa yang mulai kita rasakan atau mulai timbul di dalam diri kita. Kalau kita mulai menggerutu, ya, ngomel, marah-marah, menuntut, merasa egois, menekankan kepentingan diri, menuntut kepentingan diri kita, ya perlu kita lihat bahwa mungkin kita sedang mengembangkan mental buruh harian di dalam diri kita. Bukan lagi mental hamba yang mengabdi untuk Tuhan, melayani sesama dengan tulus, tanpa balasan dan sabar. Pertanyaannya untuk diri kita sekalian adalah, mau nggak kita meneladani Kristus? Mau nggak kita berjuang memiliki mental hamba, bukan mental buruh harian? Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, tolong kami untuk memiliki mental hamba, bukan mental buruh harian. Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah karena kami bergumul dengan diri kami yang memiliki sifat egois. Tolonglah kami, Tuhan, untuk mulai memikirkan kepentingan orang lain. Melihat itu, mengerjakan, menolong, ya, memperhatikan, mendukung
orang lain semata-mata karena kami melihat kami sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kami sedang menyenangkan hati Tuhan karena kami ini adalah hamba Tuhan. Sehingga ketika kami dapat respon atau reaksi yang tidak sesuai dengan harapan kami tidak marah-marah, kami tidak uring-uringan. Kami tidak protes, tapi kami melihat bahwa kami melakukan semua itu bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan Kristus. Dan biarlah pikiran-Mu Tuhan memenuhi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus berbicara dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.